Si Peniru Yin Jian. Episode 50. Ketemu lagi dengan Bang Ox. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Silahkan menonton. Aku ingin mengundang Chen An-er. Tapi, Ye Shuang menuturkan seluruh kisah secara lengkap, tanpa menyembunyikan apapun, juga tidak perlu menyembunyikan apapun. Lagi pula, semua orang di sini adalah sesama pelancong. Aku sudah bicara. Aku harus memberi Chen An-er dan He Song pelajaran. Soal orang bermargain itu, kita pikirkan cara lain untuk menghadapinya. Kita hadapi Chen An-er dan He Song dulu. Semua orang juga setuju dengan kata-kata Ye Shuang. Lagi pula, mereka semua berada di pihak yang sama dan akan membutuhkan bantuan Ye Shuang di masa depan. Maka, mereka semua mulai menggunakan koneksi mereka untuk melarang He Song dan Chen An-er, terutama mereka yang pernah bekerja sama dengan studio mereka sebelumnya. Sekarang mereka menerima kabar bahwa mereka harus membatalkannya. Jika tidak, itu akan dianggap tidak menghormati Ye Shuang dan grupnya. Ye Shuang dan grupnya memang merupakan tokoh penting dalam dunia musik Pulau Shanghai. Meskipun film, televisi, dan musik Pulau Shanghai perlahan-lahan menurun dalam 1 dekade terakhir, mereka masih memiliki pengaruh di negeri kecil ini. Dengan upaya penuh dari kelompok orang ini, personel terkait segera mulai mengambil tindakan. Yin Jian, Chen An-er, dan yang lainnya sedang makan malam. Setelah mendengar kabar tentang He Song, semua orang masih sangat lega. Selama Yin Jian mampu, studio tidak perlu khawatir akan dikucilkan. Namun, kurang dari 20 menit setelah makan, seorang karyawan menerima telepon. Oh tidak, Tuan He, saudari An-er. Seorang karyawan wanita muda tiba-tiba berdiri dan berkata dengan wajah pucat, Miaoin Entertainment telah mengumumkan bahwa mereka akan mengakhiri kontrak kami. Apa? Miaoin Entertainment? Mereka sudah membayar deposit, dan kami sudah mengirimkan rekaman musiknya. Kenapa mereka baru saja memutuskan kontrak? Mungkinkah? Saya hanya menanyakan alasannya. Dan Tuan Huang dari Miaoin Entertainment mengatakan bahwa beliau tidak ingin bekerja sama dengan kami. Beliau merasa lagu Sister An-er tidak memenuhi persyaratan mereka, dan beliau mendesak kami untuk mengembalikan uang deposit kami. Kalau tidak, mereka akan terus meminta kami untuk melakukan revisi. Studio mereka dan Miaoin Entertainment telah menandatangani kontrak. Dalam keadaan normal, kedua belah pihak tidak akan melanggar kontrak. Siapapun yang melanggar kontrak harus membayar denda. Miaoin Entertainment adalah pihak A, dan mereka telah membayar deposit. Prinsipnya, jika mereka tidak mau bekerja sama, tidak perlu kompensasi tambahan, tetapi deposit tersebut pasti tidak akan dikembalikan, dan lagu yang mereka kirimkan tidak dapat digunakan. Jika tidak, akan dianggap sebagai pelanggaran. Namun, Miaoin Entertainment telah mengubah taktiknya, yaitu menolak proposal tanpa henti, menyeret Anda dan membuat Anda jijik, dan memaksa studio mereka untuk mengembalikan uang deposit dalam ruang lingkup yang diizinkan oleh hukum. He Song tersenyum getir dan berkata, Xiao Lu, tolong balas surat Tuan Huang dan kembalikan depositnya. Tapi, mereka tidak bisa menggunakan lagu itu lagi. Kalau tidak, itu akan dianggap pelanggaran hak cipta. Karyawan bernama Xiao Lu mengangguk dan mulai membalas pesan dengan ponselnya. Namun, saat Xiao Lu baru saja menyelesaikan masalahnya, rekannya yang lain menerima pemberitahuan bahwa beberapa mitra lain mulai meminta pemutusan kontrak. Sebenarnya, mulai dari Miaoin Entertainment, He Song dan yang lainnya tahu bahwa Ye Shuang sedang mengincar mereka. Tetapi mereka tidak menyangka hal itu akan terjadi secepat ini. Sekarang semua perusahaan lain sedang berlomba-lomba menyerang, tidak diragukan lagi. Yin Jian memasukkan sepotong daging babi rebus ke dalam mulutnya dan mengunyahnya perlahan. Setelah beberapa saat, ia berkata dengan santai, Pelatih He, jangan terlalu khawatir. Perusahaan-perusahaan ini ingin sekali mengakhiri kontrakmu sekarang, jadi akhiri saja. Nanti, mereka akan menangis dan memohon padamu untuk tidak mengakhiri kontrak. Chen An-er sangat jelas tentang kekuatan Yin Jian, dan ia juga tahu bahwa karena Yin Jian bisa mengatakannya, ia pasti bisa melakukannya. Sehebat apapun Ye Shuang dan yang lainnya, mereka hanya berkecimpung di dunia hiburan, dan masih ada jarak yang sangat jauh antara mereka dan para pengusaha kaya raya itu. Tentu saja, mereka tidak sebanding dengan orang-orang seperti Yin Jian yang bisa dengan mudah menghubungi departemen khusus. Tuan He, lakukan saja apa yang dikatakan Saudara Jing. Saya percaya pada Saudara Jing. He Song mendesah dalam hati. Kini, ia tak punya pilihan selain mempercayai Tuan Yin. Ia mengangguk dan berkata, Baiklah, aku tahu apa yang harus kulakukan. Tidak pernah turun hujan, tetapi deras sekali. Tak lama kemudian, semua mitra studio He Song dan Chen An-er, tanpa terkecuali, memutuskan kontrak dengan mereka. Bahkan pemilik gedung mereka pun mulai membuat keributan dan menyatakan tidak ingin menyewakannya kepada mereka. Haha, aku tidak menyangka Ye Shuang dan kelompoknya begitu kuat. Mereka bahkan punya koneksi dengan gedung ini. Yin Jian tak kuasa menahan tawa, tetapi hatinya semakin dingin. Jika bukan karena dia, berapa banyak orang yang bisa menahan pukulan seperti itu dari Ye Shuang? Jika tekad Ye Shuang tidak cukup kuat,
konspirasinya akan berhasil. Benar saja, pada saat ini, bahkan Chen An-er tampak tidak wajar. Di dalam kotak, kecuali Jian, semua orang tidak bisa makan lagi dan merasa hampa di hati mereka. Baiklah, baiklah, karena semua panggilan yang perlu dijawab sudah dijawab. Mulai sekarang, semuanya matikan telepon kalian. Mari kita nikmati makan malam ini dengan tenang. Aku bisa berjanji padamu bahwa setelah makan malam ini, semuanya akan kembali seperti semula. Jian mengulurkan tangannya dan berkata, semuanya, beri aku waktu untuk makan. Chen An-er adalah orang pertama yang mematikan teleponnya. Lalu berkata, semuanya, matikan telepon kalian dan makan dengan tenang. Hisong juga memaksakan senyum dan berkata, jangan khawatir. Bahkan jika kita benar-benar tidak bisa lagi tinggal di pulau ini, aku bisa membawa kalian semua ke Yanjing atau Jiangzhou. Singkatnya, jika kalian ikut aku bisa menjamin masa depan kalian yang cerah. Sekarang, semua orang mematikan telepon mereka. Baiklah Hisong, saudari An-er. Atas permintaan Chen An-er dan Hisong, semua orang mematikan ponsel mereka. Jian hanya memesan 2 botol anggur merah berkualitas untuk semua orang, masing-masing botol harganya lebih dari 100.000 yuan. Para karyawan studio juga menjadi lebih terbuka. Karena sang bos begitu percaya diri, apalagi yang perlu mereka khawatirkan? Setidaknya mereka bisa menikmati makanannya terlebih dahulu. Terlebih lagi, mereka belum pernah mencicipi anggur semahal itu sebelumnya. Bahkan para karyawan wanita pun tak kuasa menahan diri untuk menuangkan segelas. Orang-orang yang dihubungi Jian berada beberapa tingkat lebih tinggi dari Yeshuang dan lainnya. Dan itu benar-benar berlebihan. Namun, sekarang Jian memiliki status tertentu. Dan dia jarang mengajukan permintaan. Semua orang sangat senang membantu dalam masalah-masalah kecil seperti itu. Dan beberapa bahkan dengan senang hati meminta petunjuk kepada Jian. Di antara mereka adalah Kuo Zongliang. Dalam beberapa tahun terakhir, Kuo Zongliang telah berpartisipasi dalam banyak investasi di pulau itu, terutama di industri hiburan. Jian hanya memintanya untuk membantu melawan Yeshuang dan yang lainnya, dan Kuo Zongliang bekerja sangat keras. Dia orang terkaya di negara P, tapi di saat yang sama, dia juga anggota Xuanmen. Seberapa tinggi status Jian? Bagaimana mungkin dia tidak tahu? Orang-orang seperti Yeshuang hanyalah orang-orang kecil. Dulu dia berbicara dengan sopan kepada orang-orang ini, tetapi begitu dia memutuskan untuk mengambil tindakan terhadap mereka, dia tidak akan mempertimbangkannya lagi. Yang paling penting adalah Kuo Zongliang secara pribadi mengendalikan pasukan di pulau itu dari jarak jauh, dan itulah mengapa kecepatannya sedikit lebih lambat. Tuan Kuo, selain kami, tampaknya ada kekuatan lain di pulau ini yang sedang mengincar Yeshuang dan kelompoknya. Bahkan pihak berwenang pun mengambil tindakan. Lalu, percepat dan tingkatkan intensitasnya. Pastikan hasilnya bagus. Sekalipun itu berarti rugi banyak, hasilnya sepadan. Kuo Zongliang telah berurusan dengan Jian cukup lama, dan ia tahu bahwa Jian adalah orang yang sangat setia dan berbudi luhur. Jadi jika ia memiliki kesempatan untuk menunjukkan kebaikan, ia pasti akan memperjuangkannya. Lagi pula, kesempatan seperti itu tidak sering datang. Ya, Tuan Kuo, saya tahu apa yang harus dilakukan. Haha, bagaimana menurutmu? Aku masih hebat, kan? Di ruang pribadi tempat Yeshuang berada, ada seorang CEO bernama Lu yang tertawa penuh kemenangan saat itu. Kebetulan sekali, gedung tempat Hisong dan timnya bekerja dimiliki oleh seorang bos yang kukenal. Aku bertanya-tanya dan ternyata Hisong benar-benar menyewa rumah itu dari mereka. Haha, mereka hanya perlu membayar beberapa puluh ribu sebagai ganti rugi dan mereka akan diusir dari gedung itu. Mereka bahkan tidak akan punya ruang kantor lagi. Hahaha, Pak Tua Lu, kau menang. Semua orang, termasuk Yeshuang, mengacungkan jempol pada Pak Lu. Tuan Lu tertawa dan berkata, itu bukan apa-apa. Saya hanya beruntung. Hahaha. Tuan Shuang, ingat, daun teh Anda hilang dari saya. Hahaha. Yeshuang adalah penggagasnya, jadi dia pantas berkontribusi lebih banyak. Dia berkata kepada Tuan Lu, oke, saya mengerti. Nanti saya minta seseorang mengirimkannya. Mereka sudah makan pagi, dan setelah beberapa saat, mereka hampir selesai. Yeshuang menyarankan, sekarang, studio Hisong dan semua kolaborasi mereka telah terbuang sia-sia. Mereka bahkan tidak bisa mempertahankan kantor mereka. Haruskah kita pergi melihat apakah mereka masih bisa makan? Pak Lu berkata, memangnya boleh sekejam itu? Tapi aku suka. Hahaha. Ayo kita lihat. Kalau aku pasti nggak akan bisa makan dan akan lari untuk menyelesaikan masalah ini. Sayangnya, sekarang nggak ada yang tersisa. Pergi saja dan lihatlah, dan kamu akan tahu. Setelah membayar tagihan, sekelompok orang ini memanfaatkan keadaan mabuk mereka dan pergi ke kotak tempat Jian dan yang lainnya berada. Ruangan pribadi di restoran ini tidak terkunci. Jadi ketika Yeshuang pergi ke sana, dia langsung mendorong pintunya hingga terbuka. Oh, kalian belum pergi. Kukira kalian semua sudah pergi. Lumayan.
Mental kalian memang bagus. Melihat semua orang makan dan minum dengan gembira, Ye Shuang geram dalam hatinya. Tetapi ia berpura-pura tenang dan berkata. Ketika mereka melihat sekelompok orang ini datang, suasana hati Hisong dan yang lainnya langsung hancur. Ye Shuang, kamu tidak diterima di sini, kata Hisong dengan sedih. Hei, 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 lihat apa yang kau katakan. Kudengar kau tak sanggup bertahan lagi. Jadi aku di sini untuk memberimu kesempatan. Selama kau memohon ampun, berlutut dan memohon ampun, lalu minum dan meminta maaf, kami tidak sekejam itu dan mungkin takkan menolakmu. Hahaha. Ye Shuang tertawa. Yin Jian perlahan mengeluarkan ponselnya dan mengambil foto. Foto ini menangkap hampir semua orang yang masuk. Kamu lagi rekam apa, nak? Mau bikin video, edit, terus unggah ke internet? Yin Jian tidak menyembunyikan apapun, jadi orang-orang melihatnya langsung mengambil gambar. Orang ini cukup cerdik, sengaja menyebutkan penyuntingan. Ini berfungsi sebagai peringatan bagi orang lain. Demikian pula, hal ini tidak memberi orang lain alasan untuk berpikir bahwa mereka takut bersuara karena rekaman tersebut, hanya karena mereka takut diedit secara acak. Yin Jian menggelengkan kepala dan berkata, tidak, tentu saja tidak. Apa gunanya mengunggahnya ke internet? Aku hanya memotret kalian masing-masing. Semua orang terlibat dalam kejadian hari ini, kan? Kalau sudah waktunya meminta pertanggungjawaban, aku tidak bisa mengabaikan kalian. Kalau tidak, bukankah itu tidak sopan? Kamu masih muda, tapi mulutmu besar sekali. Tindakan Yin Jian membuat semua orang tertawa. Sebelumnya, mereka tidak menganggap serius perkataan Ye Shuang, tetapi sekarang tampaknya anak ini benar-benar sombong. Keluarlah, kamu tidak diterima di sini. Yin Jian perlahan menghancurkan salah satu gelas anggur. Jadi, kau tahu seni bela diri, pantas saja kau begitu sombong. Baiklah, kami tidak mampu menyinggungmu, jadi kami akan mundur dulu. Melihat Yin Jian menunjukkan keahliannya, orang-orang itu takut Yin Jian akan menyerang mereka secara langsung, jadi mereka segera mundur. Kelompok orang ini sekarang terbiasa bersenang-senang dan tidak punya keberanian sama sekali. Saat mereka keluar dari restoran, mereka semua mulai tertawa. Guru Shuang, kupikir anak ini berasal dari latar belakang yang tidak kukenal, tapi ternyata dia hanya seorang pejuang. Ya, dia hanya seorang pejuang. Aku benar-benar tidak tahu apa yang dia pamerkan. Siapa bilang itu tidak benar? Tidakkah kau lihat era apa sekarang? Para pejuang telah lama meninggalkan panggung sejarah. Ya, benar. Sehebat apapun seorang prajurit, bisakah ia benar-benar sebanding dengan pasukan? Sepertinya alasan dia berkumpul dengan Hisong dan yang lainnya mungkin karena koneksi Lei Wu. Baiklah, aku benar-benar lega sekarang. Sebelumnya aku agak khawatir karena identitas anak ini yang tidak diketahui. Setelah mengetahui identitas Yin Jian, orang-orang ini tiba-tiba menjadi lebih tidak bermoral. Bahkan Presiden Lu masih berbicara tentang menyingkirkan mereka terlebih dahulu. Namun setelah melangkah beberapa langkah, telepon Ye Shuang tiba-tiba berdering. Hei, Tuan Guan menelepon. Ye Shuang mengangkat telepon. Halo, Tuan Guan, ada apa Anda kesini? Apakah Anda tidak puas dengan slogan iklan yang saya tulis untuk Anda terakhir kali? Bukan, saya tidak kecewa, tapi saya sangat tidak puas. Selain itu, saya ingin menuntut ganti rugi dari Anda karena slogan iklan Anda telah menyebabkan perusahaan kami menderita kerugian besar. Anda harus menanggung biaya ini, kata Tuan Guan ringan. Apa? Apa katamu? Ye Shuang sedikit bingung. Bukankah yang kukatakan sudah cukup jelas? Kau bisa mengharapkan kompensasi. Surat dari pengacaramu akan segera tiba. Ingat untuk memeriksanya. Setelah Tuan Guan selesai berbicara, ia menutup telepon. Tuan Shuang, ada apa? Kenapa wajahmu begitu gelap? Tanya seseorang. Ye Shuang menatap mereka dengan tatapan kosong dan berkata, seorang bos yang kukenal meneleponku tiba-tiba dan bilang dia ingin menuntut ganti rugi. Sial, aku baru saja menulis iklan. Untuk apa ganti ruginya? Yang lain juga tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Namun tak lama kemudian, ponsel Ye Shuang berdering lagi, dan pada saat yang sama, ponsel kedua orang lainnya juga berdering. Setelah menjawab telepon, ekspresi semua orang berubah pada saat yang sama. Semuanya dilarang. Akan tetapi, mereka memiliki latar belakang di pulau itu, yang juga berarti ada banyak orang yang bekerja sama dengan mereka. Jadi, satu demi satu panggilan masuk, semuanya ingin membatalkan kerjasama, dan banyak dari mereka meminta kompensasi. Sudah berakhir. Sudah benar-benar berakhir sekarang. Orang-orang ini sangat lelah karena menjawab telepon. Bahkan suara mereka dipenuhi air mata. Yang paling kejam. Selain itu, orang-orang dari berbagai departemen juga mengetahui kemungkinan mereka bermain curang, serta masalah perpajakan. Semuanya ketahuan, dan mereka diminta untuk menyerah oleh berbagai departemen. Selain kompensasi, mereka juga terancam hukuman penjara. Total ada 9 orang di sini, dan tak satu pun dari mereka bisa lolos.
Apa itu anak bernama Yin? Mereka benar-benar tak tahan lagi, mematikan ponsel mereka, saling memandang, dan akhirnya menemukan masalahnya. Kecuali anak bermarga Yin itu, mustahil kita semua tiba-tiba diperlakukan seperti ini. Ini jelas kasus memberi seseorang kesempatan untuk merasakan efek obatnya sendiri. Lagi pula, Chen An-er dan Hisong tidak punya kemampuan untuk melakukan ini. Mereka yang bisa melakukan ini tidak akan berdiam diri seperti ini. Benar sekali, itulah kebenarannya. Apa yang harus kulakukan sekarang? Pergi minta maaf pada anak bernama Yin itu dan memohon ampun? Ini tidak baik, kan? Apa yang kita katakan tadi sangat tidak mengenakan, terutama bagi Tuan Shuang. Kita sudah mengatakan semuanya. Kalau kita kembali sekarang, mereka mungkin tidak akan memperhatikan kita. Kalaupun mereka memperhatikan kita, aku khawatir kita akan dihajar sampai babak belur. Lebih baik ditampar daripada tidak lolos sama sekali. Scene ini benar-benar mengerikan. Kita banyak sekali. Dan kita hanya mengincar studio Chen An-er dan Hisong, tapi dia menghabisi kita semua sekaligus. Kita bahkan tidak setara. Kalau kita tidak mengaku kalah, aku ragu kita masih hidup. Lu tua benar. Sialan, apalah arti wajah? Dibandingkan dengan ketenaran, kekayaan, dan harta, semuanya hampa. Kita semua ada di industri ini. Kalau kita diusir, aku ragu kita bisa bertahan di tempat lain, apalagi di Tiongkok. Gila ya? Masalah ini disebabkan oleh Ye Shuang. Kami hanya membantu Ye Shuang. Benar, sialan, Ye Shuang, ini semua salahmu. Kenapa kau harus berurusan dengan orang penting seperti Tuan Yin padahal kau bisa berurusan dengan orang lain? Semua orang awalnya memiliki beberapa perbedaan pendapat, tetapi segera, mereka semua bersatu dan dapat mendorong Ye Shuang keluar bila perlu. Tetapi Ye Shuang tidak lagi berani berbicara. Dulu, semua orang adalah saudara yang telah mengalami hidup dan mati bersama, tetapi sekarang berbeda. Ini masalah hidup dan mati, dan tak seorang pun akan menganggapnya serius lagi. Jika dia melawan semua orang saat ini, nasibnya pasti akan buruk. Pada saat yang sama, dia sendiri merasa takut. Yin Jian mampu memobilisasi berbagai kekuatan dalam waktu sesingkat itu. Hanya dalam waktu sesingkat makan, ia membuat mereka kehilangan segalanya dan bahkan menjadikan mereka tawanan. Beranikah dia mempunyai pikiran lain saat menghadapi orang sebesar itu? Ya, semua orang benar. Kita harus pergi ke Tuan Yin dan minta maaf sekarang. Jangan khawatir, aku pasti akan bersujud dan minta maaf dulu. Ye Shuang telah lama kehilangan integritasnya. Adapun hal-hal indah dalam liriknya, tentu saja tidak ada dalam kenyataan. Tak lama kemudian, mereka semua kembali ke restoran. Sebelumnya, mereka bersikap sombong saat mendorong pintu hingga terbuka. Tetapi ketika mereka kembali kurang dari 10 menit kemudian, sikap mereka menjadi luar biasa hormat. Ye Shuang, yang pertama tiba, mengetuk pintu pelan sebelum menjulurkan kepalanya. Ia berkata dengan senyum ramah, "Halo, Tuan Yin. Kami tadi bicara terlalu kasar. Saya di sini untuk meminta maaf." Ye Shuang sangat jujur. Sambil berbicara, ia menampar wajahnya sendiri dengan keras. Yin Jian bahkan tidak memandangnya, tetapi tetap melanjutkan makan. Namun, para karyawan yang masih sedikit gugup di lubuk hati mereka, menghela napas lega ketika mendengar Ye Shuang mengatakan ini. Tuan Yin sungguh luar biasa. Makanannya bahkan belum selesai, dan orang penting seperti Tuan Shuang sudah datang untuk meminta maaf. Sekarang Ye Shuang datang untuk meminta maaf. Semua ancaman sebelumnya untuk membatalkan kerjasama dan bahkan mengusir mereka dari gedung tidak ada lagi, bukan? Tak seorang pun berbicara. Setelah ragu sejenak, Ye Shuang bergegas masuk, berlutut di depan Yin Jian, dan berkata, "Tuan Yin, maafkan saya, maafkan saya. Maafkan saya. Saya jahat. Seharusnya saya tidak berbicara seperti itu kepada Anda. Saya salah. Mohon maafkan saya. Maafkan saya." Saat Ye Shuang berbicara, ia masih memperhatikan ekspresi Yin Jian. Yin Jian sangat tenang dan bahkan tidak menatapnya. Orang-orang di belakang Ye Shuang juga yakin bahwa Yin Jian yang melakukan ini. Kalau tidak, ia pasti akan menunjukkan ekspresi terkejut. Jadi orang-orang ini mengikuti Ye Shuang, berlutut di depan Yin Jian, dan berulang kali meminta maaf. Untungnya, kota ini cukup besar dan dapat menampung banyak orang yang berlutut. Kelompok orang ini semuanya adalah tokoh terkenal di dunia musik Pulau Shanghai. Tetapi sekarang, mereka semua berlutut di tanah dan bersujud kepada Yin Jian untuk meminta maaf. Chen An-er dan Hisong tidak terkejut dengan hal ini. Tetapi para karyawan di studio mereka pun tak kuasa menahan kegembiraan. Beberapa dari mereka bahkan ingin menyalakan kamera dan memotret pemandangan ini. Mereka benar-benar tidak dapat membayangkan dalam mimpi mereka bahwa pemuda yang terlihat begitu baik dan rendah hati dan sedang makan malam bersama mereka memiliki energi yang begitu besar. Di saat yang sama, mereka juga semakin kagum pada Yin Jian. Karena Yin Jian melarang mereka menyalakan ponsel, mereka pun tidak berani menyalakannya. "Kalian ngapain? Makanlah. Ayo kita makan. Banyak sekali hidangannya."
Sayang kalau sampai terbuang sia-sia. Lagi pula, anggur merah ini belum diminum dengan benar, ujar Injian sambil tersenyum tipis ketika melihat semua orang mulai merasa terkekang. Melihat ini, yang lain tentu saja berhenti memperhatikan orang yang berlutut di bawah dan melanjutkan makan dan minum. Namun, mentalitas mereka benar-benar rileks, dan makanan serta minuman terasa lebih nikmat. Tok, tok, tok. Kurang dari semenit kemudian, pintu kotak itu diketuk lagi. Seorang pria berusia lebih dari 60 tahun, tetapi masih tampak gagah dan tampan dalam balutan jas, berjalan mendekat. Cuaca di luar cukup panas dan ada noda keringat di wajahnya. Tuan He, halo, halo. Pengunjung itu melihat orang yang berlutut di bawah dan tertegun sejenak sebelum tersadar. Ia lalu bergegas menghampiri Hisong dan berkata dengan wajah berlinang air mata. Tuan He, saya ditipu oleh seorang penjahat dan sempat kebingungan. Jadi saya meminta Anda untuk pindah dari gedung ini. Saya sungguh-sungguh minta maaf. Anda menyewa kantor ini, dan saya berjanji kantor Anda ini akan kosong selamanya. Selama Anda bersedia bekerja di sini, Anda dapat menyewanya selamanya, dan saya juga akan mengembalikan semua uang yang Anda bayarkan sebelumnya. Begitu orang ini datang, dia mulai banyak bicara. Bos Hu, Tuan Lu terkejut ketika melihat orang ini. Ia tahu bahwa Bos Hu memiliki banyak aset di pulau itu dan bernilai miliaran. Akibatnya, orang tersebut pun datang langsung untuk meminta maaf. Memikirkan hal ini, Tuan Lu dan yang lainnya sungguh membenci Ye Shuang sampai mati. Bos Hu juga sangat tertekan, dan hatinya bergejolak. Meskipun ia sangat berharga, ia tahu betul bahwa jika ia menyinggung orang penting, bahkan orang itu pun akan langsung pergi. Setelah mengetahui kecelakaan itu, ia mulai menghubungi Hisong dan orang-orang di studio, tetapi telepon semua orang dimatikan. Sebagai upaya terakhir, ia akhirnya mengetahui melalui berbagai saluran bahwa Hisong dan yang lainnya sedang makan malam di sini. Lalu ia bergegas ke sana. Seluruh operasi ini membuatnya kelelahan. Tapi dia beruntung. Lagi pula, Hisong dan timnya menyewa kantor dan gedungnya, yang tidak jauh dari sini. Dia bisa sampai di sana begitu cepat berkat bantuan orang lain. Tuan Yin, bagaimana menurut Anda? Hisong menatap Injian, hatinya membara. Ini Bos Hu. Dia baru saja bilang tidak mau bayar sewa. Ini terlalu murah hati. Namun, dia tidak langsung setuju. Lagi pula, Injian sekarang yang memegang kendali. Bos Hu melihat Hisong menatap Injian, dan semua orang berlutut di depan Injian. Tentu saja, ia tahu bahwa Injian adalah pengambil keputusan, jadi ia juga menatap Injian. Injian berkata perlahan, kamu pemilik studio pelatih He, kan? Kamu yang pertama datang ke sini, dan kamu cuma bantu teman, jadi aku akan membiarkanmu pergi kali ini. Tapi kamu juga harus ingat bahwa membantu teman itu baik-baik saja. Tapi kamu juga harus mempertimbangkan apa yang dia lakukan dan apakah kamu membantu dan mendukungnya. Ini langkah keberuntunganmu, lain kali kamu tidak akan seberuntung itu. Ayo pergi. Kita masih makan. Mendengar perkataan Injian, Bos Hu menghela napas lega dan berkata berulang kali ya, terima kasih banyak, Tuan, dan terima kasih Tuan He atas pengertian Anda. Setelah berkata demikian, dia pun keluar dari kotak itu dengan tertib. Setelah meninggalkan kotak itu, Bos Hu akhirnya menghela napas lega. Untungnya, ia datang sendiri, yang menunjukkan bahwa ia memiliki sikap yang benar. Tak lama setelah Bos Hu pergi, orang-orang mulai berdatangan ke ruangan satu demi satu. Semuanya bergegas ke sana. Mereka semua adalah mantan rekan mereka yang telah menandatangani kontrak dengan mereka kali ini. Mereka yang sebelumnya telah mengakhiri kontrak dengan studio Hisong semuanya bergegas, lalu dengan sungguh-sungguh meminta maaf kepada Hisong dan Chen An-er, dan membayar harga yang sangat mahal, dan baru kemudian hubungan mereka dipulihkan. Orang-orang ini benar-benar kehilangan kata-kata. Selama makan malam ini, mereka merasakan nikmatnya naik roller coaster. Pertama, Ye Shuang dan yang lainnya meminta bantuan dan berjanji untuk berutang budi kepada mereka. Atau mungkin ada pertukaran kepentingan lainnya. Tentu saja merupakan hal yang baik untuk menyinggung studio Hisong dan Chen An-er dan terlibat dengan lingkaran Ye Shuang. Karena alasan ini, mereka secara paksa mengakhiri kontrak mereka dengan Hisong Studio. Bahkan ada yang tidak hanya tidak membayar denda, tetapi juga ingin mendapatkan kembali uang deposit. Mereka tidak punya batas keuntungan sama sekali. Namun ini juga merupakan gaya mereka yang biasa, menindas yang lemah dan takut terhadap yang kuat. Terlebih lagi, menurut mereka, studio Hisong dan Chen An-er akan segera diblokir. Mereka seperti anjing yang sedang dalam kesulitan, jadi tentu saja mereka harus mengambil kesempatan untuk menginjak-injak mereka. Namun, tak lama setelah langkah ini diambil, situasi berubah drastis. Semua orang yang memutuskan kontrak dengan Hisong Studio diserang dan bahkan diinterogasi oleh berbagai departemen. Dengan kata lain, jika satu saja tidak ditangani dengan benar, semuanya akan gagal. Mereka ingin menghubungi Ye Shuang dan yang lainnya, tetapi mereka semua sibuk dengan urusan masing-masing dan menolak menjawab telepon. Mereka juga mendengar dari tempat lain bahwa Ye Shuang dan kelompoknya sedang dalam masalah besar. Adapun mereka,
Mereka hanya bisa dianggap sebagai penonton yang tidak bersalah dan terkena dampak bencana. Namun jika mereka tidak dapat menyelamatkan diri mereka sendiri, mereka akan mati. Jadi orang-orang ini segera menghubungi Hisong Studio, tetapi menemukan bahwa semua orang di Hisong Studio telah mematikan telepon mereka. Dan tidak ada seorang pun yang menjawab telepon ketika mereka menghubungi kantor. Mereka sangat cemas, tidak tahu apakah mereka bisa melewati masa sulit ini. Itu benar-benar jatuh dari surga ke neraka. Untungnya, pada saat terakhir, setelah membayar harga yang sangat mahal, dia akhirnya diampuni. Hal itu dapat dianggap sebagai berkah tersembunyi. Adapun Ye Shuang dan yang lainnya, Yin Jian tidak membunuh mereka semua, tetapi kelompok orang ini terseret ke dalam masa sulit. Reputasi mereka di industri musik di pulau itu hancur total. Selain itu, sebagian besar aset mereka disumbangkan secara aktif. Masalah ini sekarang dipahami. Namun, Yin Jian tidak menyangka insiden ini akan menimbulkan kehebohan sebesar itu. Skandal Ye Shuang dan kawan-kawan langsung menjadi berita utama di media hiburan dan menimbulkan sensasi selama beberapa hari. Kemajuan di pihak Lu Yueran juga sangat mulus. Mereka adalah orang luar dan akan diperlakukan berbeda. Namun, ada kerjasama antara Yueran Technology milik Lu Yueran dan perusahaan Eagle Spreading Wings, dan orang yang bertanggung jawab atas Eagle Spreading Wings di pulau itu mengenal Lu Yueran, jadi ia membelanya. Selain keterampilan teknis Lu Yueran yang luar biasa dan orang-orang kuat di perusahaannya, mereka berhasil memenangkan beberapa pesanan besar. Bahkan banyak orang bertanya kepada Lu Yueran apakah Yueran Technology punya rencana untuk go public. Mereka semua optimis terhadap Yueran Technology dan ingin berinvestasi di dalamnya. Tetapi semuanya ditolak oleh Lu Yueran. Setidaknya untuk saat ini, Lu Yueran tidak memiliki pikiran-pikiran ini. Lu Yueran masih membicarakan bisnis di pulau itu. Ia telah bertemu banyak orang dan perlu membahas beberapa detail kerjasama. Jadi Yin Jian juga menemaninya di pulau itu. Sekitar seminggu kemudian, Gu Hong menghubungi Yin Jian dan mengetahui bahwa Fang Jinhong telah dikawal kembali ke Yanjing. Ia pun mengungkap banyak rahasia dari mulut Yin Jian. Banyak di antaranya tentang negara M dan negara R. Salah satunya adalah bahwa kedua negara ini secara diam-diam melakukan eksperimen tentang integrasi serangga beracun dan teknologi, dan telah mulai memasuki tahap kekuatan manusia. Perjalanan ke pulau ini adalah proses eksperimental. Setelah mengetahui arahnya, Yin Jian terbang langsung ke sana dan memusnahkan seluruh pangkalan eksperimen di sebuah pulau terpencil di negara bernama R. Memang banyak sekali master transformasi yang ditemukan di sini, namun semuanya dibunuh oleh Yin Jian. Pertempuran ini juga menggemparkan negara-negara lain, karena Yin Jian sendiri begitu dahsyat hingga mengerikan. Ia datang dan pergi tanpa jejak, bahkan pencegahan pun mustahil. Khususnya para onmyoji dari negara R, yang hampir tidak memiliki keraguan dan awalnya ingin membuat perbedaan di Tiongkok, semuanya pulang dengan rasa malu. Setelah kejadian ini, Yin Jian tetap diam selama lebih dari sebulan. Meskipun suasananya tenang, kultivasi Yin Jian tidak melambat. Ia telah berkeliling dunia secara ekstensif bulan ini, dan kecepatan kultivasinya cukup baik. Namun, energi spiritual di bumi terbatas, dan energi spiritual yang tersisa secara bertahap tidak lagi cukup untuk meningkatkan kultivasinya secara signifikan. Seperti Pulau Guizhang, ia menyerap begitu banyak energi spiritual sehingga ia mampu menembus tahap inti emas. Setelah itu, energi spiritual yang ia butuhkan pun semakin banyak. Jika dia tidak memiliki keterampilan menyerap energi spiritual semua hal, dia mungkin sudah berhenti bergerak maju sejak lama. Tepat pada saat ini, Gu Hong membawa berita besar. Tim yang dipimpin Ling Donglai kembali. Sisi lainnya memang dunia yang berbeda, tetapi merupakan keberadaan dengan energi spiritual yang jauh lebih besar daripada bumi. Yin Jian tidak ragu-ragu, terbang ke udara dan langsung menuju Guicheng. Tidak lama kemudian, dia melihat Ling Donglai. Setelah setengah tahun tidak bertemu, Ling Donglai tampak bersemangat. Jelas terlihat bahwa ia menjalani kehidupan yang baik di sisi lain. Namun, ketika Yin Jian mendekat, ia menyadari ada yang tidak beres. Aura Ling Donglai tidak tepat. Paman Yin, kamu datang ke sini secepat ini? Kebetulan kamu di Guicheng, kan? Kata Ling Donglai sambil tertawa lebar ketika melihat Yin Jian. Ling Donglai dan kelompoknya telah ditempatkan di villa tempat monster tua keluarga Mu tinggal. Begitu Ling Donglai dan kelompoknya keluar, seseorang menghubungi Gu Hong. Setelah berbincang singkat dengan Ling Donglai, Gu Hong meminta mereka untuk beristirahat. Ia bergegas ke sana dan menghubungi Yin Jian. Yin Jian masuk dari luar, jadi Ling Donglai tidak melihatnya terbang. Haha. Yin Jian tersenyum, tanpa menyangkal atau mengakui, dan bertanya, bagaimana keadaan dunia di sana? Seperti apa? Apakah kamu mengambil fotonya? Sambil berkata demikian, dia menepuk bahu Ling Donglai. Keterampilannya tidak berubah? Ada yang salah. Ekspresi Yin Jian sedikit berubah, dan dia akhirnya menyadari ada sesuatu yang salah. Ling Donglai dan kelompoknya terdiri dari banyak orang. Semuanya adalah elit dari Departemen Misterius. Namun,
Ada masalah besar. Di antara mereka, orang dengan tingkat kultivasi tertinggi baru berada di tahap pelatihan Ki akhir, dan tidak ada satupun yang mencapai tahap pembangunan fondasi. Sekitar 10 orang kembali, dan beberapa lainnya tidak. Aduh, semua peralatan yang kami bawa rusak. Kami menghadapi bahaya saat pertama kali masuk, dan beberapa saudara kami terjebak di dalamnya. Mendengar itu, Ling Donglai mendesah. Yin Jian melambaikan tangannya dan meminta orang-orang di dalam yang sedang menyambut Ling Donglai dan yang lainnya untuk keluar. Kalian keluar dulu. Ada yang ingin kukatakan pada Ling Donglai dan yang lainnya. Mereka semua tahu identitas Yin Jian. Setelah mengangguk, mereka meletakkan barang-barang di tangan mereka dan berjalan keluar. Ketika mereka semua pergi, Ling Donglai tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Paman Yin, apakah ada yang perlu Anda sampaikan kepada saya? Yin Jian menghela napas dan berkata, kau ini apa-apaan sih? Aku sudah memeriksa dan kau tidak mengambil alih tubuh orang lain. Namun, aku tahu tubuh ini masih milik mereka. Tapi kendalinya sudah kau ambil alih. Apa ini metode khusus dari duniamu? Apa? Kau masih menolak untuk datang? Melihat Ling Donglai dan yang lainnya acuh tak acuh, Yin Jian berteriak dingin. Mata Ling Donglai berputar-putar sejenak, lalu akhirnya tertawa dan berkata, lumayan, pantas disebut Yin Jian. Setelah membaca ingatan Ling Donglai, aku punya firasat kalau kita ketahuan, kaulah orang pertama yang akan ketahuan. Ketika dia mengatakan hal ini, itu dianggap sebagai sebuah pengakuan. Lagi pula, dia tampaknya tidak takut. Tapi aku tidak menyangka kau sebodoh itu. Kamu hanya seorang kultivator pendirian yayasan. Karena kamu telah menemukan kami, sebaiknya kamu menjauh dari kami. Kenapa? Kau terkejut? Aku tahu tingkat kultivasimu setelah membaca ingatan Ling Donglai. Tapi, kau cukup mengesankan. Kau mencapai tahap pembentukan fondasi dalam waktu sesingkat itu. Kalau saja aku bisa mengendalikanmu dan membaca ingatanmu, hehe, kekuatanku pasti akan meningkat pesat. Yin Jian menatapnya perlahan dan berkata, kenapa kau banyak bicara? Sebaiknya kau segera datang. Sekarang setelah saya berhadapan dengan Ling Donglai, saya tidak bisa meniru kemampuan lawan. Sepertinya saya hanya bisa membiarkan lawan keluar dari Ling Donglai. Saya tidak tahu apakah Ling Donglai bisa diselamatkan sekarang. Kau ingin melihat kami? Hehe. Ling Donglai tersenyum, lalu tersenyum ringan, dan tiba-tiba, Yin Jian melihat ada hantu di belakang Ling Donglai. Bayangan ini bentuknya hampir sama dengan manusia, tetapi tidak memiliki wajah. Warnanya benar-benar hitam, persis seperti alien di film fiksi ilmiah. Apa-apaan benda ini? Atau kalian semua seperti ini? Bahkan Yin Jian merasa sedikit jijik saat melihatnya dan mengerutkan kening. Kalian penduduk bumi sungguh picik. Selain kalian manusia, semua ras di alam semesta memiliki warisannya masing-masing, dan kami berasal dari klan iblis kegelapan yang terhebat. Hantu itu tidak peduli dengan ejekan Yin Jian, tetapi malah menjelaskan. Suara bayangan itu terdengar samar dan nyata, dan mustahil diketahui apakah ia seorang pria atau wanita, atau mungkin bayangan itu tidak memiliki jenis kelamin sama sekali. Haha, klan iblis kegelapan? Apa kalian spesialis pijat? Yin Jian terus tertawa. Bayangan itu sedikit kesal saat itu. Lagi pula, ia mengerti apa yang dikatakan dan berkata, sungguh tak tahu malu. Tunggu sebentar, aku akan memberitahumu cara menulis kata kematian. Begitu dia selesai berbicara, bayangan itu melesat ke arah wajah Yin Jian bagai kilat. Kecepatannya begitu cepat sehingga jika kultivasi Yin Jian lebih lemah, dia benar-benar tak akan mampu menahannya. Tapi sekarang berbeda, dia telah mencapai tahap Golden Core. Meskipun hantu itu cepat, ia tidak ada apa-apanya di depan Yin Jian. Yin Jian mengulurkan tangannya dan mencengkeram leher bayangan itu. Namun di saat berikutnya, bayangan itu berubah menjadi air hitam dan menyebar ke tangannya. Yin Jian melambaikan tangannya dan membuang air hitam di tangannya. Tetesan air itu langsung menyatu dan berubah menjadi hantu lagi. Hah? Ada apa? Kultivasimu sudah lebih dari sekadar tahap pembentukan fondasi? Bagaimana mungkin? Tanya hantu itu bingung. Yin Jian mengepalkan tinjunya. Sejujurnya, dia baru saja melakukan kesalahan. Untungnya, dia berhasil melepaskan diri tepat waktu. Kalau tidak, siapa yang tahu apakah orang dari klan iblis kegelapan ini akan dikendalikan seperti Ling Donglai. Ia perlahan-lahan mengembangkan kesadaran spiritualnya dan melepaskan sebagiannya kepada Ling Donglai, tetapi menemukan bahwa tidak ada masalah besar dengan jiwa Ling Donglai. Ia hanya merasa seperti terjebak dalam ilusi dan tidak bisa lepas. Tahap pembangunan fondasi. Siapa yang bilang aku sedang dalam tahap pembangunan fondasi? Yin Jian tidak menyembunyikannya. Lagi pula, semua orang sudah melihatnya. Mustahil berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Semua yang baru saja terjadi dalam sekejap. Ia sibuk mengabaikannya dan tak mampu meniru kemampuan lawan. Mustahil. Menurut ingatan Ling Donglai, kau baru mencapai tahap pembentukan fondasi setengah tahun yang lalu.
Bagaimana mungkin kau bisa menembus dan mencapai tahap inti emas hanya dalam waktu setengah tahun? Hantu itu jelas terkejut, bahkan gemetar saat berbicara. Sisanya mundur selangkah bersama-sama. Mereka semua adalah antek. Sang pemimpin bukan tandingannya, jadi wajar saja mereka juga bukan tandingannya. Injian sebenarnya ingin berkata, saya baru berlatih kurang dari setahun, apakah ini akan membuat Anda takut setengah mati? Jika memang demikian, Anda akan tahu jika Anda mencobanya. Karena kontak fisik langsung tidak memungkinkan, Yinjian punya banyak cara. Salah satunya adalah ia diam-diam mengisi kekuatan spiritualnya dengan energi, yang menjadi penghalang antara hantu dan Ling Donglai. Setidaknya, Ling Donglai bisa diselamatkan untuk sementara. Namun, saya tidak dapat meniru keterampilan lawan dan saya tidak tahu harus berbuat apa. Seandainya kau berada di tahap Jindan, mungkin kita bisa mencoba bekerja sama. Bayangan itu tidak berani menyerang. Namun, ia juga tidak melarikan diri. Jelas bahwa dalam pikirannya, meskipun berada di tahap Jindan, ia mungkin tidak bisa berbuat apa-apa. Kerja sama? Apa kau di sini untuk bekerja sama? Apa kau di sini untuk menginvasi bumi? Tanya Yinjian dingin. Ling Donglai mungkin tidak pernah tahu bahwa tahap Jindan ada di bumi, dan bahkan Gu Hong dan yang lainnya tidak mengetahuinya sebelumnya. Di antara 5 sekte tersembunyi, hanya mereka yang tahu bahwa sekte Zhong Miao memiliki tahap Jindan. Ini sengaja dirilis oleh sekte Zhong Miao. Tentu saja, isinya tidak banyak. Tapi Ling Donglai tidak tahu. Ini takdir. Mereka mengendalikan Ling Donglai dan yang lainnya untuk datang ke sini karena tidak ada manusia tahap Jindan di bumi. Jika aku bilang sekarang bahwa kami tidak punya niat jahat datang ke sini, aku akan terlalu lemah, kata bayangan itu terus terang. Memang, awalnya, aku belajar tentang struktur bumi dari ingatan Ling Donglai. Aku tahu bahwa bumi kekurangan energi spiritual dan merupakan tempat berakhirnya hukum. Itulah sebabnya aku memutuskan untuk menyerang. Yinjian sedikit terkejut dengan ini, tetapi dia tidak terkejut sama sekali. Karena jika dia ingin mendominasi dunia, itu bukan hal yang mustahil. Dengan kekuatannya, sangat mungkin baginya untuk diam-diam mengendalikan semua pembuat keputusan di bumi menggunakan racun 5 elemen atau mantra lainnya. Menurut pemikiran Ling Donglai dan yang lainnya, dalam benak mereka, memang hanya ada segelintir orang yang berada dalam tahap pendirian fondasi di bumi. Dalam hal ini, wajar jika seseorang dengan sedikit kekuatan ingin menguasai bumi. Yinjian sendiri adalah penduduk bumi. Dan tentu saja ada terlalu banyak ikatan di sini yang tidak bisa ia lepaskan atau hancurkan. Namun, orang-orang luar ini tidak memiliki kekhawatiran seperti itu. Terlebih lagi, mereka memiliki kemampuan merasuki yang begitu ajaib. Bahkan Yinjian pun mungkin tidak menyadarinya jika ia tidak berhati-hati, apalagi orang lain. Yinjian, kata bayangan itu perlahan, alam semesta ini selalu berperang satu sama lain. Di bumimu, ada buku berjudul Masalah Tiga Tubuh, yang menjelaskan hukum rimba. Meskipun itu memang berlebihan, alam semesta ini jauh dari damai seperti yang kau bayangkan. Metode penaklukan klan iblis kegelapan kami sebenarnya relatif damai, dan kami belum melakukan banyak pertumpahan darah. Banyak ras lain, setelah menemukan dunia baru, seringkali langsung menyerbu dan merebut wilayah itu secara paksa. Tempat seperti bumi, di mata semua ras, bagaikan domba bagi buah berduri. Sekarang setelah kita menemukannya, wajar jika kita ingin menyerbunya. Untungnya, kau beruntung. Ling Donglai telah tiba di dunia yang dikuasai klan iblis kegelapan kita. Jika dia datang ke dunia yang dihuni klan lain, pasukan mereka akan tiba dalam hitungan menit, membantai seluruh penduduk bumi dan merebut kekuasaan mereka. Karena kalian berada di tahap Jindan, menaklukkan kalian, para penduduk bumi, akan jauh lebih sulit. Jadi, saya rasa kita bisa bekerja sama dan mencapai situasi yang saling menguntungkan. Yinjian sangat ingin mendengar apa yang dikatakan orang ini. Ia tersenyum tipis dan berkata, benarkah? Katakan padaku, bagaimana kita bisa bekerja sama? Oh, ngomong-ngomong, aku belum tahu namamu. Bayangan itu berkata, kami, klan iblis kegelapan, punya bahasa kami sendiri. Kalau kau menerjemahkannya dari notasi fonetik klan iblis kegelapan kami, kau bisa memanggilku Asiba. Yinjian mengerutkan kening. Ia curiga orang ini sedang mengumpat. Bayangan itu melanjutkan, jika kau mengikuti makna umum budaya Tiongkokmu, kau bisa memanggilku Suiling. Suiling? Yinjian cukup terkejut dengan kemampuan belajar bayangan itu. Terlebih lagi, nama itu sedikit mirip dengan atributnya. Apakah kamu seorang wanita? Suiling berkata, kami, klan iblis kegelapan, tidak membedakan jenis kelamin. Yinjian mengangguk dan berkata, baiklah, saya mengerti. Mari kita bicara tentang kerjasama. Bagaimana Anda ingin bekerja sama? Suiling berkata, sangat sederhana. Aku tahu distribusi bumi kalian saat ini. Jadi, kami, klan iblis kegelapan, tidak akan merebut wilayah Tiongkok kalian. Kami akan pergi ke sisi yang lain. Barat akan menjadi milik kami,
dan timur akan menjadi milik kalian. Selain itu, setelah kami menguasai barat, kami akan memberi kalian kebijakan yang lebih istimewa di timur. Dan kalian dapat yakin bahwa kami, klan iblis kegelapan, tidak akan muncul ke permukaan. Kami hanya akan diam-diam mengendalikan beberapa pejabat tinggi dan mengelola situasi. Kami tidak akan merugikan kalian. Yin Jian tentu saja mengerti apa yang dimaksud Suiling. Ia terkekeh dan berkata, aku penasaran apakah kerjasama yang kau sebutkan itu tentang dunia lain. Aku tidak menyangka kau benar-benar fokus pada barat. Aku benar-benar tidak tahu harus menyebutmu pintar atau bodoh. Karena kau tahu kultivasiku sudah di tahap inti emas, bisakah barat menghentikanku? Kalau aku ingin menguasai dunia, apa aku butuh bantuanmu? Aku pasti sudah melakukannya sendiri sejak dulu. Oke? Tentu saja. Aku tak bisa merasuki orang sepertimu. Tapi apa aku bahkan tak tahu cara menggunakan ilusi dan beberapa batasan kejam? Nada bicara Suiling tetap tenang. Apa kau benar-benar berpikir kami takut padamu hanya karena kau berada di tahap inti emas? Aku bisa memberitahumu dengan bertanggung jawab bahwa di hadapan kekuatan magis bawaan kami, bahkan jika kau berada di tahap inti emas, kau tidak bisa melakukan apapun padaku. Aku memberimu kesempatan sekarang. Aku akan memberimu separuh bumi. Kau seharusnya diam-diam bahagia. Saat aku kembali dan menemukan Patriark Yuanying, kau bahkan tidak akan tahu bagaimana kau mati. Di dunia tetangga, kita memiliki lebih dari 10 leluhur Yuanying dan tak terhitung banyaknya Master Jindan. Hanya butuh 12 hari bagi orang-orang kita untuk sampai di sini. Satu leluhur Yuanying saja sudah cukup untuk menghancurkan duniamu. Yin Jian terkekeh dan berkata, kamu bahkan belum mencapai tahap Jindan, kenapa kamu begitu sombong? Semua orang bisa sombong. Sudah selarut ini, dan kau masih saja berpura-pura di depanku. Kalian jelas-jelas bertindak sendiri, bahkan keras kepala, tanpa sepengetahuan siapapun. Dan kau, Suiling, haha, jelas punya rencana sendiri. Kau ingin menguasai dunia ini untuk dirimu sendiri, atau kau ingin mengambil semua pujian. Kalau aku tidak salah, kalian bahkan tidak tahu informasi tentang dunia kami. Jadi, aku hanya perlu menahanmu di sini, dan semuanya akan aman. Tubuh Suiling mulai gemetar lagi. Karena apa yang dikatakan Yin Jian sepenuhnya benar. Ling Donglai dan teman-temannya memasuki dunia yang berbeda, yaitu dunia tempat mereka tinggal. Dalam waktu kurang dari sebulan, mereka ditemukan oleh Suiling. Tak lama kemudian, Suiling mengetahui bahwa orang-orang itu adalah alien. Ia pun menangkap Ling Donglai dan yang lainnya, lalu mulai mengucapkan mantra pada mereka. Klan iblis kegelapan mereka memang bisa merasuki manusia. Tetapi Suiling tidak terburu-buru. Ia menghabiskan banyak upaya untuk membaca semua ingatan Ling Donglai dan yang lainnya, dan juga mempelajari situasi di bumi. Tiba-tiba, Suiling tidak bisa duduk diam lagi. Faktanya, kekuatan Suiling hampir setara dengan tahap inti emas, yang hanya setengah langkah menuju tahap inti emas. Ditambah dengan kekuatan magis bawaan klan iblis kegelapannya, ia hampir tidak mampu melawan mereka yang berada di tahap inti emas. Kemungkinannya adalah ia akan lebih banyak kalah daripada menang. Namun, seperti yang ia katakan, masih ada peluang untuk lolos. Dari ingatan Ling Donglai dan yang lainnya, kami mengetahui bahwa tingkat kultivasi di bumi sangat rendah, hanya ada sedikit orang di tahap pembentukan fondasi. Jika mereka datang ke sini dan menggunakan kekuatan magis bawaan mereka akan mampu menghancurkan semua orang. Pada saat itu, semua sumber daya di bumi akan menjadi miliknya sendiri. Oleh karena itu, Suiling bergegas ke sini dengan tidak sabar tanpa memberitahu orang lain. Yang tidak ia duga adalah ia baru saja kembali ke bumi dan belum duduk saat bertemu Yin Jian. Memang benar manusia berencana, Tuhan yang menentukan. Saat itu, Suiling teringat pada tribodi alien 3 tubuh dalam ingatan Ling Donglai. Mereka bergegas ke bumi dari tempat yang jauh. Meskipun kekuatan teknologi bumi jauh lebih rendah daripada manusia 3 tubuh, setelah perjalanan yang begitu panjang, mungkin manusia di bumi telah membuat beberapa terobosan dalam teknologi. Jika mereka datang ke sini saat itu, mereka pasti sedang mencari kematian. Suiling tidak menyangka bahwa Trisolaran mengambil tindakan untuk mengekang perkembangan teknologi bumi, tetapi dia malah mengalami pukulan seperti itu. Sialan, Ling Donglai ini benar-benar pecundang. Dia bahkan tidak tahu tingkat kultivasi pamannya sendiri. Menurut Suiling, Ling Donglai jelas-jelas ditipu oleh Yin Jian. Kalau tidak, bahkan di dunia lain dengan energi spiritual yang melimpah, akan sangat jarang bisa menerobos dari tahap awal pembangunan fondasi ke tahap ramuan emas hanya dalam waktu setengah tahun. Meninggalkan kami di sini? Apa kau terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri? Suara tenang Suiling akhirnya mulai menunjukkan sedikit emosi, yang juga berarti Suiling benar-benar marah. Kau benar. Aku tidak membicarakan ini dengan anggota sukuku. Tapi karena aku tidak bisa memonopoli sumber daya di sini, selama aku bisa melarikan diri dan melaporkan informasinya, itu juga akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Sekarang, aku memberimu satu kesempatan terakhir. Maukah kau berbagi bumi denganku? Yin Jian mencibir dan berkata, bumi ini milik kita.
Kenapa aku harus membaginya dengan orang asing sepertimu? Jika pihak lain telah menginvasi setengah tahun yang lalu, bumi mungkin benar-benar dalam bahaya, tetapi sekarang berbeda. Bagaimanapun, Yin Jian berada di tahap Jindan, dan bahkan leluhur Yuanying biasa pun mungkin tidak dapat membunuhnya. Percuma bicara kalau kita tidak sepakat. Yin Jian tak mau membuang-buang waktu lagi. Kali ini ia tak berinisiatif menangkap lawannya, melainkan mulai menggunakan sihir. Tiba-tiba, beberapa tanaman merambat muncul di aula dan mulai menjerat orang-orang dari klan iblis kegelapan. Pada saat yang sama, banyak tanah terangkat dari tanah dan berubah menjadi tangan, mencengkeram mereka. Suiling awalnya ingin menduduki tubuh Ling Donglai, tetapi Yin Jian terlalu cepat, sehingga ia terpaksa menyerah. Tentu saja, setelah menyerahkan tubuh Ling Donglai, gerakan Suiling menjadi lebih lincah. Desir, desir, desir. Tubuh Suiling seperti robot cair di Terminator, dan dapat berubah bentuk sesuka hati. Tetapi kekuatannya luar biasa. Tanaman merambat Yin Jian dengan mudah terpotong-potong di hadapan mereka. Namun, Suiling sangat santai. Tetapi yang lainnya tidak dapat melepaskan diri dari cengkeraman telapak lumpur dan semuanya ditangkap oleh Yin Jian. Salah satu dari mereka tak tahan lagi dan langsung merangkak keluar dari tubuh orang yang kerasukan itu, lalu menjadi sama seperti Suiling. Dari mata telanjang Yin Jian, hampir tidak ada perbedaan antara dirinya dan Suiling. Aku tidak tahu bagaimana orang-orang dari klan iblis kegelapan membedakan diri mereka. Namun, Yin Jian sudah menunggu saat ini. Karena Suiling memiliki tingkat kultivasi tertinggi dan akan sangat sulit untuk meniru keahliannya. Ia mungkin juga meniru keahlian para minion. Setidaknya, ia harus terlebih dahulu memahami seperti apa kultivasi para iblis gelap ini. Begitu pria itu kabur, Yin Jian menerkamnya dan mencengkeram kepalanya. Pria itu awalnya tertegun, tetapi setelah 3 detik, ia berubah menjadi cairan dan menyebar ke tubuh Yin Jian. Tetapi meskipun hanya 3 detik, Yin Jian sudah sepenuhnya siap kali ini dan meniru semua keahliannya. Jadi begitu. Jadi begini cara kerja skill MU. Yin Jian akhirnya memahami prinsip di balik skill klan iblis kegelapan. Skill mereka sebagian besar merupakan perpaduan air dan emas. Namun, ada satu hal yang bahkan cermin dan manik-manik pun tak berdaya, yaitu kekuatan magis bawaan lawan, yang hanya dimiliki klan iblis kegelapan. Kecuali Yin Jian mengubah dirinya menjadi sistem klan iblis kegelapan. Meskipun disalin, ia tidak akan bisa menggunakannya. Membunuh. Melihat Yin Jian tanpa akan terjerat, Suiling segera terbang ke udara dan menyerbu ke arah Yin Jian dengan ganas. Namun, sesaat kemudian, ketika Yin Jian mengulurkan tangannya, Suiling merasakan dirinya didorong oleh kekuatan yang sangat besar. Kekuatan besar ini seperti magnet yang bertemu dengan magnet sesama jenis. Apa yang terjadi? Suiling tidak menyangka mantranya akan hancur dalam sekejap. Suiling menyerang 2 kali lagi, tetapi berhasil ditepis oleh Yin Jian 2 kali. Yin Jian jelas-jelas bingung dengan sihir mereka tadi. Tetapi sekarang, dalam sekejap mata, tampaknya pihak lain telah menguasai sihir mereka. Suiling tiba-tiba menyadari masalahnya. Yin Jian tampaknya memahami seni bela diri mereka dan dapat menemukan kekurangannya. Saat itu, Suiling teringat novel fiksi lain, Pedang Langit dan Golok Naga, yang pernah dibaca Ling Dong. Dalam novel tersebut, tokoh utama Zhang Wuji, ketika menghadapi 3 utusan Persia, meskipun kemampuannya lebih kuat dari mereka bertiga, berulang kali tertahan di awal. Namun, setelah memahami keterampilan lawan, ia mampu menghajar ketiga utusan Persia itu hingga menjadi bubur dalam sekejap. Bukankah hal ini juga terjadi pada Yin Jian saat ini? Mungkinkah keterampilan klan setan gelap kita hanyalah teknik langka di mata Yin Jian? Ada yang tidak beres. Keahlian klan iblis kegelapan kita sudah cukup kuat di antara semua klan di alam semesta. Seringkali, kita bisa menantang lawan dengan level yang lebih tinggi. Kenapa kita dibatasi di mana-mana di negeri zaman akhir Dharma ini? Petualangan macam apa yang dialami Yin Jian? Lari dulu. Roh air merasakan krisis yang kuat, krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun sebelum ia sempat melangkah jauh, kakinya langsung tersangkut di lumpur, menjerat kedua kakinya dan menghalanginya keluar. Dia ingin berubah, tetapi dia tidak bisa. Pada saat lumpur menjerat kakinya, kemampuannya untuk berubah sama sekali tidak efektif. Lari. Lo bisa lari? Yin Jian mencibir. Kekuatan Suiling secara keseluruhan sebenarnya baru berada di tahap tengah pembangunan fondasi. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana seseorang dengan tingkat kultivasi seperti itu bisa memiliki keberanian untuk datang ke bumi. Namun, Yin Jian harus mengakui bahwa metode kultivasi Suiling tidak kalah dengan sekte Zhong Miao. Terlebih lagi, ketika dikombinasikan dengan tubuh mereka, efeknya bahkan lebih menakjubkan. Namun di mata Yin Jian, hal-hal ini tidak layak disebutkan. Tidak peduli seberapa baik kekuatan spiritual air dan emas dipadukan, ia masih jauh lebih rendah daripada kekuatan spiritual kelima elemen. Dalam hal wilayah, Yin Jian jauh lebih unggul daripada Suiling. Sekalipun Suiling berada pada tahap Jin dan akhir, dia tidak akan sebanding dengan Yin Jian, apalagi tahap tengah pembangunan pondasi.
Awalnya, Yin Jian takut menggunakan sihir Suiling karena terlalu aneh. Namun, sekarang ia telah memahami segalanya, dan bermain dengannya seperti orang dewasa bermain dengan bayi. Yin Jian, ampuni nyawaku. Suiling akhirnya mulai cemas. Jangan bunuh aku, kumohon. Asal kau tidak membunuhku, aku akan menceritakan semuanya. Aku tahu kau pasti sangat tertarik dengan dunia lain, dan aku bersedia menceritakannya. Dan Ling Donglai dan yang lainnya, aku bersedia membangunkan mereka untukmu. Jika bukan karena metode unikku, mereka pasti sudah terperangkap dalam ilusi seumur hidup mereka, menjadi mayat hidup. Yin Jian menggelengkan kepalanya dan berkata, aku benar-benar minta maaf. Kebetulan aku tahu cara membangunkan mereka. Kau tak perlu melakukannya untukku. Meskipun saudara yang ditirunya tidak sekuat Suiling, ia juga telah mencapai tahap pembentukan fondasi. Setelah ditiru, kemampuannya meningkat. Kini, kemampuannya di klan iblis kegelapan saja tidak kalah dengan Suiling. Ia berjalan mendekati Ling Donglai dan perlahan-lahan menyuntikkan kekuatan spiritual ke dalam tubuh Ling Donglai sesuai dengan proporsi khusus. Setelah berputar-putar selama 1 putaran, Ling Donglai mengerang dan tiba-tiba terbangun. Hei, kenapa kita ada di sini? Apa yang terjadi? Paman Yin, kamu juga di sini. Apakah kamu yang menyelamatkan kami? Begitu Ling Donglai bangun, dia mulai mengajukan serangkaian pertanyaan. Aduh, kepalaku sakit sekali. Seketika itu, Ling Donglai merasakan sakit kepala yang hebat. Selama beberapa bulan, Suiling telah membaca ingatannya, dan akibatnya, otaknya mengalami kerusakan parah. Jika Yin Jian tidak menyuntikkan kekuatan spiritual untuk memperbaikinya tepat waktu, dia pasti sudah mati. Ini juga salah satu aspek kejam dari klan iblis kegelapan. Sebagian besar orang yang mereka miliki tidak bisa bangun dan langsung mati. Melihat Ling Donglai masih kesakitan, Yin Jian menepuk kepalanya beberapa kali dan menyuntikkan kekuatan spiritual lagi ke dalam dirinya, yang akhirnya menghentikan rasa sakitnya. Sebaiknya kau berhati-hati. Penyakit otakmu mungkin butuh waktu sekitar sebulan untuk sembuh, kata Yin Jian setelah memeriksa sebentar. Ya, terima kasih, Paman Master, kata Ling Donglai penuh terima kasih. Setelah jeda, ia bertanya, Paman Master Yin, apa yang sebenarnya terjadi? Saya ingat kami melewati penghalang itu dan tiba di dunia baru yang penuh energi spiritual. Namun, tak lama setelah masuk, kami diserang dan kehilangan kesadaran. Tapi saya ingat seseorang sepertinya memaksa saya untuk mengaku. Yin Jian menepuk pundaknya dan berkata, kau sudah pergi lebih dari setengah tahun. Kau bertemu dengan sekelompok iblis gelap ini. Mereka merasukimu dan mengambil ingatanmu. Itulah sebabnya kau kebingungan dan tak sadarkan diri. Kali ini, mereka merasukimu dan hendak menyelinap ke bumi. Untungnya, aku menghentikan mereka tepat waktu. Sekarang, orang-orang lain di Departemen Misterius itu masih dirasuki. Aku akan menyelamatkan mereka dulu. Yin Jian mengikuti metode yang sama, mengusir semua setan gelap dari tubuh orang lain dan membangunkan mereka semua. Donglai, bawa mereka keluar. Beri mereka lebih banyak obat untuk meredakan sakit kepala mereka dan biarkan mereka beristirahat dengan baik selama sebulan. Yang lainnya diselamatkan, dan seperti Ling Donglai, mereka semua mengalami sakit kepala. Setelah Yin Jian menekan mereka dengan kekuatan spiritualnya, ia memerintahkan Ling Donglai untuk membawa mereka keluar untuk berobat. Baik, Paman Yin. Kalau begitu, aku serahkan tempat ini padamu. Setelah melihat orang-orang dari klan iblis kegelapan ini, Ling Donglai masih sedikit merinding. Ia segera pergi dari sana bersama rekan-rekannya dari Departemen Misterius. Teman sekelas Suiling, apa yang bisa kau tawar-menawar denganku sekarang? Yin Jian menghampiri Suiling dan berkata sambil tersenyum. Suiling berkata, Yin Jian, kita, klan iblis kegelapan, semuanya selaras satu sama lain, dan aku juga cukup terkenal di klan iblis kegelapan kita. Setelah aku mati, anggota klan iblis kegelapan lainnya akan dapat menemukanku dan datang mencariku dengan sangat cepat. Kau bohong lagi. Yin Jian tersenyum dan menggelengkan kepalanya, lalu berkata, kau benar-benar tidak akan menangis sampai melihat peti mati itu. Yin Jian menghampiri seorang anggota klan iblis kegelapan dan menamparnya hingga tewas dengan satu telapak tangan. Kemudian, ia menggunakan teknik menyerap kekuatan spiritual segala sesuatu, mengubahnya menjadi kekuatan spiritual, dan menyerap semuanya. Setan-setan gelap ini, seperti orang-orang di Xuanmen Tiongkok, mengubah kekuatan spiritual dengan cara yang sama. Orang yang dibunuhnya masih dalam tahap akhir pelatihan Qi dan tidak memiliki kekuatan spiritual yang melimpah. Bahkan jika dia menyerap semua anggota klan iblis kegelapan lainnya, hal itu tidak akan banyak berpengaruh dalam meningkatkan keterampilannya. Jadi, sejujurnya, Yin Jian benar-benar ingin melakukan perjalanan ke dunia lain. Namun, Yin Jian selalu berhati-hati dan lebih memilih tinggal di Tiongkok untuk sementara waktu daripada pergi ke sana dengan gegabah. Bisakah kita bicara sekarang? Ketika dia berjalan kembali ke Suiling, Suiling benar-benar tercengang. Jelas sekali Yin Jian sama sekali tidak terpengaruh oleh ancamannya. Katakan semua yang kau tahu,
Dan mungkin aku akan mempertimbangkan untuk tidak membunuhmu untuk saat ini. Jika kau berani berbohong lagi, aku akan membunuhmu tanpa ragu dan tanpa ampun. Suiling berkata dengan suara gemetar. Ya, Tuan Yin, jika Anda punya pertanyaan, beritahu saya saja. Saya akan menceritakan semua yang saya tahu. Yin Jian berbalik dan menatap iblis kegelapan lainnya, lalu berkata, kalian juga, aku akan bertanya satu persatu. Kalau kalian bilang lain, kalian tahu maksudku. Setelah menjebak mereka, Yin Jian menggunakan sihir untuk membuat banyak kurungan dan menjebak mereka satu persatu. Lalu mulai menginterogasi Suiling. Suiling memiliki tingkat kultivasi tertinggi dan juga pemimpinnya. Jadi wajar saja jika ia harus diinterogasi terlebih dahulu. Suku macam apa kau? Klan Iblis Kegelapan? Di mana markasmu? Ada berapa orang di sana? Bagaimana tingkat kultivasimu? Ayo, bicaralah pelan-pelan. Jangan terburu-buru. Aku tidak terburu-buru. Yin Jian memutuskan untuk memulai dengan klan Iblis Kegelapan. Ia duduk, menyesap teh, dan mendengarkan perlahan. Ini adalah pertama kalinya Suiling merasakan kematian begitu dekat, tetapi dia berpikir dalam hatinya. Yin Jian, selama aku tidak mati, aku pasti akan membalas dendam padamu 100 kali lipat. Untuk saat ini, aku hanya akan menurutimu. Kau baru di tahap inti emas. Saat leluhur jiwa baru lahir klan Iblis Kegelapan kita tiba, kau bahkan tidak akan tahu bagaimana kau mati. Dunia ini terbagi menjadi 3 tingkatan alam. Berdasarkan kekuatan spiritualnya, alam dibagi menjadi alam rendah, alam menengah, dan alam tinggi. Alam dengan kekuatan spiritual terlemah, tentu saja, adalah alam tingkat rendah. Bumi Anda adalah yang terburuk dari semua alam tingkat rendah. Kami juga memiliki sebutan untuk alam tingkat menengah, yaitu alam abadi, dan alam tingkat tinggi adalah alam dewa. Alam abadi dan alam dewa relatif stabil, tetapi alam-alam tingkat rendah tidak. Beberapa di antaranya akan mengalami nirwana agung setelah puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu tahun, dan bahkan mungkin hancur berkeping-keping, membentuk beberapa alam tingkat rendah baru. Tentu saja, meskipun alam dewa dan alam abadi stabil, beberapa area akan runtuh secara otomatis. Fragmen-fragmen alam dewa atau alam abadi ini pada akhirnya akan membentuk alam tingkat rendah. Dan klan Iblis Kegelapan kita berasal dari sini. Menurut catatan, klan Iblis Kegelapan kami merupakan keturunan dari pecahan-pecahan alam dewa. Di dalam alam dewa, kami, klan Iblis Kegelapan, juga memiliki cabang yang sangat kuat. Namun, karena kekuatan spiritual kami yang semakin menipis, cabang kami semakin melemah dari generasi ke generasi. Namun, di antara alam-alam tingkat rendah, kami dianggap kuat. Namun, pemimpin klan Iblis Kegelapan kami sangat menyadari pentingnya sumber daya. Ia juga tahu bahwa meskipun kekuatan spiritual kami relatif melimpah untuk saat ini, pada akhirnya akan runtuh setelah jutaan atau bahkan ratusan juta tahun. Oleh karena itu, kami diminta untuk berkeliling dan merebut sumber daya dari dunia lain. Kami, klan Iblis Kegelapan, memiliki kekuatan magis bawaan yang unik. Hal ini memungkinkan kami untuk diam-diam menduduki dunia yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Soal kekuatan, selama jutaan tahun terakhir, klan Iblis Kegelapan kami telah memiliki lebih dari 10 master yang naik ke alam abadi. Saat ini, kami memiliki 3 master di tahap penyeberangan kesengsaraan, lebih dari 20 master di tahap pemisahan roh, dan lebih dari 100 leluhur jiwa baru lahir. Adapun para master tahap jin dan, jumlahnya tidak kurang dari 1000. Di dunia yang dimasuki Lingdong Lai, yang juga merupakan dunia terdekat dengan bumi, kami menyebutnya benua Changmang. Benua Changmang lebih dari 20 kali lebih besar daripada bumi. Kekuatan spiritualnya hanya dianggap di bawah rata-rata di dunia yang ditempati oleh klan Iblis Kegelapan kami. Benua ini diperintah oleh 2 leluhur jiwa baru lahir. Yin Jian mendengus pelan. Sialan, orang ini tadi membual. Katanya ada lebih dari 10 leluhur jiwa baru lahir di dunia tetangga. Ternyata bohong. Setelah Yin Jian menanyakan beberapa detail tentang benua yang luas itu, ia bersusah payah mencari anggota klan Iblis Kegelapan lainnya untuk memverifikasi dengan cermat. Kali ini, meskipun masih ada sedikit perbedaan dalam apa yang dikatakan semua orang, secara umum tidak ada masalah. Sepertinya kekuatan benua yang luas ini jauh lebih kuat daripada bumi. Jika benua yang luas ini menyerang, bumi tidak akan mampu melawan. Benua yang luas ini memiliki energi spiritual yang melimpah, sehingga arah perkembangannya sangat berbeda dengan bumi. Bumi saat ini berfokus pada pengembangan teknologi, dan jalur pengembangannya semakin menyempit. Namun, benua Changmang berbeda. Semua orang di sana adalah seniman bela diri, dan seluruh dunia didasarkan pada kultivasi. Itulah sebabnya, selain 2 leluhur Naschen Soul yang bersembunyi di masa lalu dari klan Iblis Kegelapan, ada 3 leluhur Naschen Soul lainnya di dunia ini. Benua yang luas ini hanya di bawah rata-rata di antara pesawat-pesawat tingkat rendah. Pesawat-pesawat kuat itu sungguh terlalu menakutkan. Saat ini, aku sama sekali tidak mampu melindungi bumi. Kita hanya beruntung karena belum ditemukan oleh dunia lain.
Pintu masuk ke gua dan benua yang luas itu harus segera diblokir. Seharusnya bisa bertahan selama beberapa tahun. Aku juga perlu memanfaatkan waktu dan segera berkultivasi untuk menjadi patriark jiwa baru lahir. Injian tahu betul bahwa hanya dengan mencapai tahap jiwa baru lahir seseorang dapat memiliki 100% kekuatan untuk melawan invasi benua yang luas. Ketika Injian hendak melanjutkan bertanya tentang beberapa hal yang menyangkut benua Changmang, Gu Hong akhirnya tiba. Tuan, bagaimana keadaannya sekarang? Wajah Gu Hong tampak sangat buruk. Dia sudah menghubungi Ling Donglai dan tahu persis apa yang terjadi. Akan tetapi, dia masih tidak tahu apa yang Injian dapatkan darinya. Ini masalah serius. Injian akhirnya mengungkapkan kekhawatirannya di hadapan Gu Hong. Ia menceritakan semua yang baru saja ditanyakan Gu Hong. Dulu aku berkultivasi dengan tenang tanpa rasa khawatir, tetapi semakin sering aku berinteraksi dengan mereka, semakin aku takut. Sebelumnya, mereka adalah sekte-sekte tersembunyi dan sekte Zhong Miao. Sekarang, mereka adalah benua Changmang, klan iblis kegelapan, dan ras-ras lain yang lebih kuat. Bumi kita begitu lemah di antara semua ras di alam semesta yang luas ini. Di masa lalu, kita mungkin hanya berada dalam kegelapan dan tak dikenal. Atau, mungkin, energi spiritual di bumi kita terlalu tipis, sehingga kelompok seperti sekte Zhong Miao tidak begitu berhasrat untuk menempatinya. Tapi klan iblis kegelapan, atau ras seperti klan iblis kegelapan yang fokus utamanya pada invasi, berbeda. Begitu mereka menemukan kita, nasib kita pasti tidak akan lebih baik. Dari zaman dahulu kala sampai sekarang, sudah terlalu banyak pelajaran yang berdarah-darah. Gu Hong juga sedang dalam suasana hati yang sangat buruk. Ia berpikir bahwa karena ia telah mencapai tahap pembentukan pondasi, ia seharusnya dianggap berhasil dalam kultivasinya. Namun pada akhirnya, tahap pembentukan pondasi tidaklah cukup baik dalam tren zaman ini. Tuan, Anda tidak perlu terlalu stres. Bumi sudah ada selama bertahun-tahun, tidak ada alasan bagi generasi kita untuk mengalami hal buruk. Lagi pula, benua yang luas ini tidak akan mudah menemukan kita, setidaknya tidak dalam waktu dekat. Hidup dan mati ditentukan oleh takdir, sedangkan kekayaan dan kehormatan ditentukan oleh Tuhan. Sekalipun hari itu benar-benar datang lebih awal, kita hanya bisa berusaha sebaik mungkin. Kalau tidak, sekalipun kita bersedia, kita tak berdaya. Hati nurani yang bersih sudah cukup. Yin Jian mengangguk pelan dan berkata sambil tersenyum, saudaraku. Aku tahu, hanya saja bumi ini adalah tanah air kita, dan aku tidak ingin bumi ini jatuh ke dalam krisis. Di sini ada saudara-saudaraku, kekasihku, saudara-saudariku, dan teman-temanku. Aku tidak ingin terjadi apa-apa pada mereka. Namun, saya tidak akan bertindak impulsif. Semuanya perlu dilakukan selangkah demi selangkah. Saya akan berlatih dengan tekun. Selama tingkat kultivasi saya tinggi, saya secara alami akan mampu melindungi bumi. Injian saat ini berada di tahap tengah inti emas, dan sangat dekat dengan tahap akhir. Tidak sulit untuk menembus tahap akhir inti emas. Kuncinya adalah tahap Yuanying berikutnya. Saya khawatir Injian harus melahap setengah kekuatan spiritual bumi sebelum dia bisa menerobos. Tabungan saya saat ini tidak cukup. Setelah cukup, saya bisa pergi ke benua Changmang sendirian untuk mencapai tahap jiwa baru lahir. Setelah mencapai tahap jiwa baru lahir, saya akan menjadi ahli tingkat atas di benua Changmang. Saya rasa penduduk benua Changmang tidak akan menentang saya hanya karena planet dengan energi spiritual yang buruk. Gu Hong, Ling Donglai, dan para pemimpin Tiongkok berulang kali membahas situasi di sini. Akhirnya, Yin Jian secara pribadi menghadap para pemimpin ini dan menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Para pemimpin akhirnya memutuskan untuk tidak mengirim orang ke benua Changmang dan memblokadenya untuk sementara waktu. Yin Jian juga mendirikan banyak formasi di luar untuk menghalangi komunikasi antara kedua area. Selain benua yang luas ini, mungkin ada tempat lain di bumi yang terhubung dengan dunia luar. Saluran-saluran ini sebenarnya sangat mirip dengan lubang cacing, dan teorinya pun serupa. Saluran-saluran ini juga didirikan di gerbang Zhong Miao. Saluran-saluran ini disebut susunan teleportasi. Menurut penjelasan Suiling, hal ini terjadi karena suatu makhluk kuat telah mendistorsi waktu dan ruang antara dua tempat, sehingga seseorang dapat mencapai titik lain secara instan dari satu titik. Namun, orang dengan kekuatan magi seperti itu sangat langka, dan titik-titik teleportasi ini terkadang terbentuk secara tidak sengaja. Alam semesta begitu luas, dan hal-hal seperti ini pernah terjadi di dunia lain sebelumnya. Hal ini tidak mengherankan. Injian saat ini hanya mengetahui 3 tempat yang dapat berkomunikasi dengan dunia lain. Ketiganya adalah susunan teleportasi sekte Zhong Miao yang telah dihancurkan, gua di Guicheng, gua tempat Yue Zhenren berada, dan dunia kecil es dan salju tempat menara Leng Shuang berada. Namun, Yin Jian kemudian menemui Yin Lei dan Yin Rui untuk menanyakan lebih detail dan mengetahui situasi sebenarnya. Dunia tempat Yue Zhenren dan yang lainnya tinggal sebenarnya hanyalah dunia yang sangat kecil. Ini bukan bidang datar, melainkan dunia kecil yang terbentuk akibat distorsi ruang dan waktu. Singkatnya, ini adalah lipatan-lipatan kecil yang terbentuk ketika dua ruang dan waktu bertabrakan.
Tak satu pun dari keduanya yang perlu ditakutkan. Satu-satunya hal yang benar-benar dapat berkomunikasi dengan dunia lain adalah benua luas yang terhubung dengan Gui Cheng. Yin Jian menghabiskan sisa waktunya untuk beristirahat, dan sesekali bepergian keliling dunia untuk melihat apakah ada saluran lain, tetapi dia tidak menemukan apapun. Waktu berlalu dengan cepat dan sangat memuaskan. Yin Jian berlatih, menghabiskan waktu bersama keluarga dan kekasihnya, serta berkeliling dunia. Di saat yang sama, ia juga menyeimbangkan pekerjaan. 3 tahun berlalu dengan cepat. Dalam 3 tahun terakhir, restoran Lu telah menyebar luas ke seluruh negeri. Meskipun keterampilan memasak Lu bersaudara belum dapat dikatakan mewarisi ajaran sejati Yin Jian, mereka telah berkembang pesat. Di saat yang sama, mereka juga telah melatih sekelompok koki hebat yang keahliannya sungguh tak tertandingi. Bahkan para pemimpin telah beberapa kali memilih restoran Lu untuk menjamu tamu. Di luar negeri, hanya ada beberapa negara di mana toko tersebut membuka cabang karena jumlah orang Tionghoa lebih banyak. Lu Mingze sangat sukses. Dan sebagai hasilnya, ia menjadi salah satu orang kaya generasi kedua yang termuda dan terkuat di Tiongkok. Lagi pula, restoran Lu hanya meraup sedikit keuntungan, tetapi Eagle Spreading Wings berbeda. Setahun yang lalu, Eagle Spreading Wings telah menguasai 70% pangsa pasar global. Jauh melampaui Frank, mantan pakar keamanan. Yu Yun telah menjadi miliarder kelas dunia, dan secara langsung masuk ke dalam salah satu dari 3 daftar wanita terkaya di dunia. Pendapatan Eagle Spreading Wings saat ini begitu besar sehingga tidak cukup untuk menggambarkannya sebagai menghasilkan banyak uang setiap hari. Kekayaan Yin Jian belum dipublikasikan, tetapi jika dipublikasikan, paling tidak kekayaannya akan masuk dalam jajaran 10 besar di dunia. Yueran Technology tidak begitu dibesar-besarkan, tetapi aset Lu Yueran telah melonjak 10 kali lipat dalam 3 tahun. Baiklah, sudah 3 tahun berlalu, dan kultivasi kalian semua telah mencapai tahap inti emas. Sudah waktunya aku pergi ke benua Changmang. Faktanya, tahun lalu, Yin Jian telah mencapai tahap akhir Jindan, dan akumulasinya cukup untuk memungkinkannya pergi ke benua Changmang. Namun, Lu Yueran, Yin Lei, dan Yin Rui belum menembus tahap Jindan, jadi ia tetap tinggal di sini. Sekarang, ketiganya telah menembus tahap Jindan. Sekalipun Yin Jian tidak ada di sini, mereka dapat sepenuhnya melindungi keluarga mereka, sekte Yaoxian, dan Tiongkok. Oleh karena itu, Yin Jian juga mengusulkan untuk pergi ke benua yang luas untuk menerobos tahap jiwa baru lahir. Jian, aku akan pergi bersamamu. Lu Yueran menggendong Yin Jian. Wajahnya penuh kekhawatiran, denganku di sisimu, aku akan merasa tenang saat kau berhasil. Satu-satunya hal yang disayangkan dalam 3 tahun terakhir adalah, mungkin karena praktik mereka masih belum memiliki anak. Haha, jangan khawatirkan aku. Aku hanya akan pergi ke benua Changmang untuk meningkatkan kultivasiku. Aku akan segera kembali. Ling Donglai butuh waktu hampir sebulan untuk menempuh perjalanan itu, tapi aku hanya butuh sekitar 1 jam. Kalau kamu ke sana, aku bakal teralihkan. Jangan khawatir, aku akan cari tempat aman dan cari jalan keluar. Aku tidak bodoh. Setelah membujuk Lu Yueran, orang tuanya, dan 2 adik perempuannya, serta memberikan instruksi kepada Gu Hongling Donglai dan yang lainnya, Yin Jian akhirnya berangkat menuju benua yang luas. Tamat.